mantap dah. Teman-teman sabar dulu ya. Bang, mau aku ada ini kok, ada apanya, linknya. Mau nggak biar tak kirim? Abang kirim aja. Dari WA tapi Oke, siap. nggak bisa dia dari ini, dari pesan TikTok. Agama Ya, apa siap, yang oke. robnya mayat? Kristen, guys. Simple banget tuh ini. Bisa kena ya, padahal dari tadi bagus, nggak ini keras seperti biasanya. Tumben. Sabar ya teman-teman. Sabar ya, saya cari akun dulu. Oke, siap Bunda, siap. Teman-teman sambil menunggu, kita kencangkan lagi tap-tap layarnya, love orange-nya jangan lupa teman-teman ya, biar semakin Alhamdulillahirobbilalamin. kuat, tidak mudah ditombak ya. Ya alhamdulillah. Uni, mereka tuh nggak percaya teman-teman Uni mah gitu bahwasannya aja udah baper. Ih. ketika ditanyakan nanti. Suaraku bang ngelek nggak bang? Aman. Naikkan dek. Oh. Oke, nah, padahal kita sudah santai ya, tapi masih aja tetap ada yang ya tantrum lah. Nggak apa-apa lah, namanya kalau kita berdakwah itu pasti akan dihalang-halangi. Setidaknya yang menonton mungkin cuma 5 orang yang mengerti, alhamdulillah deh ya. Kita lanjut teman-teman, kajian tauhid. Nah, lalu kita bandingkan ya. Apa perbedaan antara tauhid dan Tritunggal, teman-teman? Tauhid itu jelas dari kata ahad, yaitu Allah itu satu-satunya. Dari kata al-wahid, Allah itu satu tunggal, tidak berbilang, tidak bisa dipotek-potek, tidak terbagi-bagi. Allah adalah Tuhan yang kita, kalau sifatnya kita ketahui tapi zatnya di luar penalaran kita, maka tauhid atau sama dengan esa, ini akar katanya dari kata ahad dan al-wahid. Dalam bahasa Ibrani kata ehad dan juga yahid. Dan teman-teman lanjut, pertanyaan yang akan muncul dari benak kita adalah yang mananya kalau kita bicara tentang Allah dan Yesus, apanya dari Allah yang adalah ilah keseluruhannya. Tapi kalau kita tanya Yesus, apanya yang Tuhan, bingung kita menjawabnya ya. Kenapa? Karena dia manusia. Apanya yang Tuhan? Tangannya, kakinya, pemikirannya, sifat-sifatnya. Ya bukanlah. Kalau sifat-sifatnya adalah Tuhan, udah banyak Tuhannya orang Kristen ya. Nah, siapakah yang datang menemui Abraham? Apakah Yesus? Ini harus dijawab nih. Makna kata esa dalam Kristen, apakah Tuhan itu satu jadi banyak atau banyak jadi satu? Ini harus dijawab nih ya. Apakah Tuhannya umat Kristen yang jamak? Jamaknya yang mananya? Apanya yang jamak? Yang banyak apanya? Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhannya umat Kristen ini ketika dia Tritunggal, maksudnya dari tadinya yang banyak menjadi satu atau dari satu berubah menjadi banyak? Kita jawab ini. Ya, ini kayaknya yang bisa menjawab nih kalangan bapak pendeta-pendeta nih. Kalau yang awam-awam nggak bisa. Allah memiliki sifat wahdaniyah. Esa itu tidak berbilang, ya, wahdaniyah. Nah, kalau kita bicara tentang definisi ahad dan wahid dalam ranah tauhid, definisi kata al-ahad dimaknai dialah yang maha esa dalam surah Al-Ikhlas. Adapun dalil dari hadis ialah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun cercaan anak Adam terhadapku ialah ucapannya bahwa Allah telah menjadikan untuk dirinya seorang anak. Jadi mengatakan Allah punya anak itulah cercaan, apalagi ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Itu sangat
perbuatan yang NPD sekali ya. Padahal aku adalah Al-Ahad yang Maha Esa dan yang menjadi tempat bergantung. Aku tidak beranak dan tidak diperanakan. Tiada bagiku tandingan seorang pun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian pula hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mendengar seorang berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahwa Engkau Allah, tiada ilah yang benar kecuali Engkau Al-Ahad yang Maha Esa yang menjadi tempat bergantung pada hambanya." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 3475. Nah, di antara makna nama Allah Al-Ahad, ingat, nama Allah itu ada dua, Al-Ahad dan Al-Wahid. Nah, yang tiada sesuatu pun menyerupainya, sebagaimana kata Al-Baihaqi, salah satu ulama ulumul Quran kita atau ulama tauhid kita, dia maha tunggal seperti kata Ibnu Katsir. Ya, teman-teman lihat dalam kitab Warida fil Kitabi was Sunnah halaman 42. Silakan di cross check kalau ada, kalau enggak nanti kabari saya ya. Bentar dulu, aduh ini besar ini. Nah, lanjut teman-teman. Nah, jadi makna Al-Ahad adalah yang tiada tandingannya baginya dan tiada sekutu baginya dalam hal uluhiyahnya. Apa yang dimaksud dengan hal uluhiyahnya? Dalam keilahiannya, artinya dalam sifat-sifatnya. Dalam penyembahan kita kepada Allah, kita tidak boleh menyembah kepada lain selain Allah. Dan rububiyahnya, yaitu sifat-sifatnya tidak ada yang menyamai sifat Allah. Maha tunggal dalam rububiyahnya sehingga tiada sekutu baginya dan tiada yang mampu menandinginya. Dia juga maha tunggal dalam zat, nama, sifat sehingga tidak ada satupun yang menyerupainya. Allah Al-Wahid, ini ada dalam surah An-Nisa ayat 171 ya. Bahwa Allah kepunyaannya, siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Al-Wahid. Nah, Al-Wahid ini adalah nama atau sifat Allah, nama yang juga adalah sifat Allah. Al-Baihaqi menyatakan bahwa makna Al-Wahid ialah yang maha tunggal atau Maha Esa yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Dikatakan pula bahwa artinya ialah yang tidak terbagi dalam zatnya, tidak ada yang menyerupainya dan tidak sekutu baginya. Ini merupakan sifat yang dengan zatnya Allah berhak memilikinya. Sifatul Allah Azza wa Jalla warida fil Kitabi wa Sunnah halaman 265. Ini sumber yang saya dapatkan. Oke, Eki 25. Eki pakai kolkolah. Eki 25L, silakan, muslim atau non muslim? Kristen. Oke, Eki, kamu Kristen awam atau Kristen berilmu atau pernah belajar teologi? Saya Kristen awam. Oke, tugasmu hanya bertanya saja. Silakan Eki. Ini saya boleh bertanya, Ibu? Kan sudah saya bilang tadi, kok minta izin lagi? Eki, Masalahnya Eki gini, paham bahasa gini. Indonesia nggak? Nggak, gini Eki, paham bahasa masalahnya Indonesia? gini, Bu. Nggak, kalau Paham, saya paham. ada orang yang tidak paham bahasa Indonesia, saya nggak usah ngomong. Saya nggak mau ngajarin bahasa Indonesia. Tadi sudah saya bilang, tugasmu bertanya. Terus kamu nanya, boleh nggak saya bertanya? Itu namanya kamu cari-cari perhatian saya, Oke, Dek. baik. Iya, baik. Sini saya mau bertanya, maksudnya ini dari umat Kristen dan Muslim, apakah mereka mengenal Allah itu sebagai roh? Roh, penyembah Ya. roh itu pengikut penyembah roh itu nama alirannya animisme. Itu zaman-zaman bahula yang menyembah roh, dan kami tidak pernah mengimani bahwa Tuhan kami itu adalah roh. Roh itu diciptakan karena roh itu termasuk makhluk. Kan Allah kan tidak bisa dilihat. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa Allah itu ada? Dengan melihat ciptaannya dan dengan mengkaji kitab sucinya. Nah, terus dari Ibu Uni, bagaimana caranya untuk Jangan manusia panggil itu ibu Uni. bisa- Kalau Uni itu artinya kakak. Panggil ibu ibu aja. Kalau Uni Uni aja. Uni itu bahasa Minang. Kamu Ya, mau baik. manggil apa? Jangan kemaruk kali gitu, Dek. Maksudnya kalau panggil satu ya satu aja. Uni Uni, kakak-kakak. Uni ajarin sedikit ya. Uni Iya. itu bahasa Minang, artinya kakak. Iya, baik, Ibu. Kamu siap. Ini kan saya ini kan masih awam, tidak Uni ajarin. tidak terlalu paham tentang apa ilmu, bahkan teori-teori tentang. Makanya belajar adikku. Adikku cuman kan belajar di gini, sini. Ya, kalau belajar Kan jangan ngeyel ya. Kalau yang belajar saya ngeyel pulang pahami, kampung aja ya, Dek. Yang saya pahami artinya kan di Alkitab itu kan Yesus memang tidak terang-terangan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, karena tujuannya itu untuk
terjadinya penebusan itu sehingga tidak terang-terangan. Tetapi dia menjanjikan roh kebenaran itu di Dek, Yohanes bentar dek, 16 ayat adik, 12 saya itu. bingung dengan umat Kristen nih lah. Saya tidak mengerti, saya nggak ngerti Alkitab, tapi menjelaskan panjang kali lebar nggak ngerti. Penjelasannya itu Nah, datang dari justru mana? itu. Bukan gitu. Tadi kamu bilang saya tidak mengerti Uni, tapi kamu malah menjelaskan kepada saya. Emang saya nanya sama kamu tentang Yesus? Saya nggak nanya loh sama kamu, saya suruh kamu bertanya. Kok malah ngajarin saya ini anak? Aduh, heran Iya, teman-teman masalahnya Kristen kan ini. gini, kalian cara Loh, menafsirkan nggak atau ada masalah. Yang menjelaskan bermasalah ini tuh kan kalian. Kami kalian nggak pernah hanya bermasalah mempatokkan kok. di tulisan. Dek, kamu ini ke atas ini mau ngapain sih? Mau bertanya atau mau menjelaskan? Kalau mau menjelaskan, kamu jelaskan dulu kredibilitasmu apa. Aduh, ya Allah, kayak gini aja repot banget nih Bukan saya yang naik, orang-orangnya. bukan saya yang naik. Saya Lah, dinaikin bukan kok. kamu yang naik. Saya Bukan dinaikin dia sama yang naik. Pak Saribu itu. Itu artinya kamu diterima di sini. Tak gini ya. Kalau kamu misalnya nggak mau naik, nggak usah naik, Dek. Ngapain kamu? Aduh. Jangan di inilah teman-teman, jangan Iya, dipaksa orang kita soalnya naik. kalian Maksudnya, jangan cara diundang ya. mengerti- Orang cara Kristen ini nggak usah mengerti diundang, tentang guys. Teman-teman, Yes. mohon dengan sangat deh. Ini kan kita kajian. Orang Kristen itu jangan diundang. Kalau mereka naik baru terima. Kalau mereka diundang naik, mereka sok-sokan depan kita. Udahlah mereka yang terima mereka di ini. Saya tuh lagi nggak mau ngedengerin gedabrusnya kalian loh. Kita tuh lagi kajian. Apalah orang-orang Kristen nih. Baper banget kalian. Yang bertanya tentang Yesus kalian tuh siapa? Penting banget kami ngebahas agama kalian gitu. Saya lagi membahas tentang esensi-esensi yang universal. Saya tuh nggak butuh orang Kristen yang awam untuk menjelaskan. Kalau saya hanya akan mendengarkan kalian menjelaskan sementara kalian awam, mending saya ngomong sama ChatGPT. Mending saya baca jurnal, buang-buang waktu dengerin kalian ngomong. Saya tidak paham kitab saya, tapi kerjaannya menjelaskan. Apa ini? Bikin malu peradaban aja nih orang-orang Kristen ini. Naik ke sini tuh bertanya. Kalau kalian tidak mampu menjelaskan, kalian bertanya. Saya tidak tahu kitab saya, tapi menjelaskan panjang kali lebar gitu loh. Hah? Kalian tuh normal gak sih? Kalau saya sudah katakan saya mempresentasikan, mempersembahkan kajian saya, hasil penelitian, hasil pembelajaran, hasil pencarian. Oke? Karena saya mahasiswi. Saya secara akademik berhak. Lah kalian ngomong naik ke atas, Yesus adalah Tuhan. Kalian tahu dari mana itu? Kok gedabrus naik ke sini? Nah, jangan usah diundang-undang, biarkan mereka naik sendiri. Ngapain diundang-undang? Emang penting kita tuh nggak butuh narasumber Kristen kecuali pendeta. Kalau dia pendeta undang. Saya nggak butuh orang-orang awam untuk diajak diskusi sama saya. Itu sama saja saya mempermalukan mereka dan saya merendahkan diri saya. Islam ajarkan begitu. Mana akun Uni yang jadiin apa? Yang naik ke atas kita terima. Kita tidak butuh. Greg, matikan dulu Greg ini, Dek. Udah 2 kali, Dek. Nanti ini di ban. Matikan yang mana? Live. Matikan aja, close aja. Turun ya? Greg, ini Uni kan sudah 2 kali ke report, Dek. Nanti akunnya Ya. kamu kena. Mending kamu matikan dulu, nanti live kan lagi. Oke, siap. Oke teman-teman, kita turun dulu ya. Setelah itu kita naik lagi insya Allah. Ya, assalamualaikum. Jelas Tuhannya Yesus itu Tuhan langit dan bumi. Bapak bilangnya. Jadi kalau kalian menuhankan Yesus, siapa yang ngajari itu pertanyaan itu. Jangan lari malah balik nanya. Langsung aja straight to the point. Jawabannya apa menurut Aduh. Anda? Itu siapa? Bapak Allah Tuhan langit dan bumi kata Oke, Yesus. Bapak, Sejauh baik. ini. Menurut Anda Tuhan menurut Yesus Bapak. Saya tanya Anda. Aduh. Berarti apakah Bapak itu Tuhan yang benar? Kau jawablah dengan ya pernyataanku ini. Sabar dulu. Kau sabar dulu. Sabar. Iya. Ya teman-teman ya sabar. Apakah itu menurut Yesus Bapak itu Tuhan itu apakah? Kau bertanya, kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku. Siapa yang ngajari mereka Tuhan? Bertanya ketika saya ngomong juga.
Bisa tidak kamu diam? Bisa. Jadi menurut Yesus, Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Sebentar, Makanya dia sebentar, bersu- Cang. Aduh, Saya jawab aja ya kamu. Allah. Iya, saya Sebentar jawab dulu aja lah. kamu. Saya Inilah Kristen. Kau jawab aja lah, jangan bertanya sama saya. Kau jawablah siapa yang ngajari kamu menuhankan Yesus. Udah. Oke, saya jawab ya. Kata Yesus, aku adalah guru dan Tuhan. Gitu. Udah, selesai kan? Udah, jadi menurut Yesus itu siapa Tuhannya? Yesus itu Tuhan. Kata siapa di mana Aku itu? Kata Yesus, aku adalah guru dan Tuhan. tad'unani mualliman wa sayyidan. Aku dipanggil Oh, kan? guru dan Tuhan. Dan junjungan. Katamu itu tepat. Betul, Katamu katamu itu tepat. Tetapi bukan Tuhan. Wah, udah. Inilah ya, Guru Kristen dan nih, Tuhan. Udah, berkelit. selesai, Ya, selesai. Yohanes Udah, yang lain lagi 13. pertanyaan kamu. Yang lebih Ini cerdas, yang botol lebih gitu. cerdas. Coba ya dengar ya, Kok saya lagi botol ya. saya jawab, kamu bilang botol. Gimana sih kamu ini? Ya Kan memang saya tidak sudah ada jawab Yesus kamu. mengatakan dirinya Oke, Tuhan. saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya. Yohanes 13, 13. Sebentar Ya ya. oke silakan. Apakah dia Tuhan? Bahasa aslinya? Ya Tuhan dong. Kok bahasa Makanya asli lagi? Gimana sih kamu ini? Kita ini, kamu ngerti bahasa asli? Inilah Ngerti lah. sosokan kamu. Ngerti? Nggak tahu lah itu, Sekarang, yang bahasa itu. Apakah sekarang Kurios atau silahkan Kios? kamu berbahasa. Oke, sekarang kamu silahkan berbahasa Yunani sama saya. Silakan lah. Kalau kamu Ngapain ngerti. ini ayat yang bawah Ya tadi kamu bilang tuh? ngerti bahasa aslinya. Kamu Antum sosokan kamu. tad'unani, Balik ke bahasa dengar ya. asli. Ini dalam kalimat bahasa Arabnya ya. Antum tad'unani mualliman wa sayyid. Sayyid di situ. Wa sayyidan. Sayyid. Sayyid itu apa, Ucang? Sayyid itu tuan, junjungan. Junjungan itu Ya seperti kami apa? ini payah kok bahasa Arab. Bahasa Bentar. asli bahasa Arab. Bentar, ini kau saya dengarkan. Di dalam bahasa Indonesia, karena Kristen ini adalah bisa baca, bikin kamus, namanya kamus KBBO. Kamus bahasa Oten, ongol-ongol gitu loh. Ini lang, kualitasnya ketika ditanya malah balik nanya. Ketika disuruh menjelaskan, malah ngalur ngidul. Yang saya tanya, mana Yesus itu mengajarkan bahwa dirinya Tuhan. Bahwa akulah Tuhan. Itu bukan Tuhan. Kalian bikin Ya, Tuhan. kalau pertanyaanmu seperti itu memang kamu comot ilmunya Zakir Naik. Silakan Bang Apis. Semua Islam di seluruh dunia ini kan mencomot pertanyaan yang dibuat oleh Zakir Naik itu. Di mana Yesus berkata aku Tuhan? Uzaifa bro, selamatkan pagi, selamatkan orang-orang yang masih menyembah anaknya orang nih. Kasihan dia masih tersesat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini tidak sadar-sadar. Oh, tentang berbicara tentang Yohanes 13:13 itu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka benarlah apa yang kamu katakan, akulah guru dan Tuhan. Berdasarkan terjemahan LAI pada tahun 1963, di situ disebut dengan junjungan. Berdasarkan terjemahan LAI pada tahun 2011. Yang sekarang aja bang, yang sekarang aja. Kalau sekarang terjemahannya apa tuh? Yang sekarang aja. Ngapain abang kok tahun sekian, tahun sekian? Belum lagi nanti abang bilang bicara soal tahun sebelum dunia diciptakan. Kan susah kita Bang Uzaifa. Yang sekarang aja. Bentar, satu-satu lah. Yang sekarang aja. Ngapain ke yang dulu? Satu-satu lah ngomong. Pusing mendengarnya, pusing. Terjemahannya sekarang aja. Terjemahannya yang sekarang. Udah nggak usah kesana kemari ngalur ngidul. Inilah mawar. Ini yang namanya ngalur ngidul. Jawab terkait-kait dia. Oke, Terkait berarti kalau dia, itulah. TB2, Masa tuh? TB2 diterjemahkan ada penambahan huruf H agar menjadi Tuhan. Nah, oke nggak apa-apa, kita pakai aja. Tetapi di sini, Tetapi apa lagi? kalau di sini disebutkan Tuhan, lalu bagaimana dengan Roma 14 nomor 9? Maka sebab kenapa Roma itulah ia 14 telah nomor mati 9? dan hidup kembali. Maka sebab untuk itulah ia telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Sambungannya? Mana yang Sambungannya benar? supaya menjadi Tuhan, supaya menjadi Tuhan menjadi atas Tuhan. orang hidup dan orang mati. Ah. Wah, kamu potong-potong Uzaifa. Jadi mana yang benar? Makanya Jadi mana jangan yang benar, saya setengah. tanya. Sama-sama benar Jadi itu, mana nggak ada yang- masalah dengan Roma itu. Oke, saya bacakan lagi Romanya ya. Yesus mati Supaya supaya dia menjadi menjadi Tuhan. Tuhan atas Atau dari orang hidup mati sudah dan menjadi orang Tuhan. hidup. Nah, kan? Dengar. Yesus, Atas menjadi Tuhan. pertanyaannya,
menjadi Tuhan atas Yesus- orang mati. Ini dia Huzaifah ini. Bukan main comot ayat ya, tanpa Kamu mengenalkan memahami dia. konteksnya, bro. Iya, potong-potong Tidak, ayat dia dia. sudah Sesatnya menjadi kalian. Tuhan atau mati baru menjadi Tuhan. Huzaifah, kamu Menjadi mengerti Tuhan nggak? atas siapa di situ? Keterangannya Sebentar, Bang apa? King. Anda tahu nggak Sebentar, definisi sebentar. kata supaya? Gini, Anda tahu gini. nggak definisi kata Muhammad supaya itu apa? mengajari Jibril tentang Islam. jawab Kamu percaya dulu. nggak apa yang saya katakan? Muhammad Jawab itu dulu. mengajari Jibril tentang Islam. Sementara Jibril melalui dialah Jawab firman itu dulu. turun. Aneh nggak kamu rasa? Aneh kamu nggak Apa? rasa nih? Makanya Nabi Muhammad mengajar. Nabi Muhammad Mengajari Jibril tentang Islam. Iya, karena Iya. malaikat tidak beragama, Pak. Yo, tapi Jibril, yuk kemana? Ya, memang ini gimana? Ini logika, Kebenaran. ini buktinya logika Malaikat tidak saja. beragama. Assalamualaikum Muhammad dia mengajari Jibril Mereka itu Islam. lebih pintar dari semua manusia dan lebih pintar dari malaikat. Oke, izin Muhammad Bang mengajari Zaifah. Jibril. Dunia ini maju itu karena pintaran dan otaknya Islam. Gimana sih kamu ini? Oke, izin Bang Zaifah. Dari malaikat loh. Bentar dulu bang, bentar dulu ya. Bentar dulu ya. Bentar. Bang Zepa, sebentar dulu bang, sebentar dulu ya. Inilah saya logikakan Iya. ya, logikakan supaya dia pintar dikit gitu loh. Siapakah yang paling tahu? Makanya saya bilang Allah dan Nabi Muhammad gitu loh. Karena Allah itu menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad ada. Allah juga menyampaikan melalui Jibril juga ada. Ibarat Di mana Allah menyampaikan secara langsung kepada Gendom. Muhammad? Sebentar dulu lagi Dom. Orang lagi kalau ngomong diamlah dulu. Jadi tidak ada adabnya memang Kristen. Nyerocos gitu. Saya itu diam loh. Kalau kalian ngomong itu diam. Saya dengarkan. Tapi kalian ini nyerocos. Tidak ada yang Jangan ngomong, Sebentar Kucang. dulu lah. Saya ngomong. Jangan asal bunyi. Saya itu pakai dalil loh. Saya logikan aja ya. Kamu bertanya, apakah orang yang coba dengar ya, mengirim pesanan itu melalui kurir, ini ya ibaratnya ya, dan menerima pesanan, ini kan yang mengirim. Yang tahu itu adalah, yang lebih tahu itu adalah orang yang mengirim paket itu kepada yang penerima paket. Yang bisa tahu isi paketnya dan seluk-beluknya itu adalah yang menerima dan yang mengirim. Yang kurir tidak tahu apa-apa karena dibungkus dia, hanya sebatas mengantarkan. Seperti itulah kira-kira. Bro, Botolnya keterlaluan sekarang ini, memang. kalau pengiriman Malaikat barang itu itu sudah harus mengantar. jelas barang apa yang ada di dalam. Makanya kurir juga tahu isinya apa. Ya enggak tahu lah, mana ada kurir Nggak tahu. tahu lah, apa. bro. Coba kamu cek saja ya. Mana ada JNE. kurir tahu isinya Ya. apa? Wah, kurir juga tahu. Makanya ketika kurir menelpon, oh ada kiriman ini, barangnya ini, betul apa enggak? Iya kalau dititip semuanya kan tidak tahu apa warnanya apa. Makanya jangan pakai ilmu klaimologi. Dan Dom. kalian itu tahu segala Coba, sesuatu. Adakah kurir membuka semua isinya itu? Ini memang keterlaluan botolnya ini. Adakah Bro. kurir itu membuka semua kirimannya orang? Jadi paling tidak kurir itu sudah tahu paket itu apa inilah ya. isinya. Pada Sudah tahu. tidak sok-sokan. Ini analogi. Silakan Analoginya kan nggak jelas. Waalaikumsalam Yang kurirnya warahmatullahi tahu itu jenis barangnya aja, tetapi isi barangnya kurirnya nggak tahu. Nggak tahu lah. Bang Huzaifah, gini Nggak aja tahu Bang isi Huzaifah. barangnya apaan. Iya, Kurir memang barangnya ini keterlaluan gitu loh. Kurir Gini katanya aja, Bang membongkar Huzaifah. semua itu. Gini aja Bang Huzaifah ya, gini Bang Huzaifah, boleh pasien ini dua boleh dimakan dulu? Lanjut. Iya, enggak. Ini sebenarnya mau sendiri, tapi mereka ini banyak ngerocos. Bentar Bang Huzaifah. Agak susah. Bang Huzaifah. Kita buktikan siapa ini kan Peter dia bahasa Inggrisnya, Pak Pendeta Kingdom nih. Nah, aku mau dia tadi dia bilang kan guru dan Tuhan gitu ya. Nah, Bukan ke situ di Bang situ Yusuf, tertulis- Bang Yusuf, bukan ke situ sebenarnya. Saya kan tadi katakan gini Bang Yusuf. Saya tadi katakan bahwa Muhammad mengajari Jibril Islam. Anda tahu itu nggak mengenai itu? Ya memang Jibril nggak tahu tentang Islam. Iya, Anda tahu nggak di mana Jibril diajari oleh Muhammad tentang Islam? Anda tahu di Memang mana tidak nggak melekat datanya? padanya hukum-hukum Kan Islam. nggak Pada dijawab Jibril ini tidak Islam, ada melekat padanya. ini Islam. Dia nggak tahu pun dia langsung jawab. Padahal dia nggak tahu datanya itu di mana.
Aturan tadi Anda Allah bantah dulu Subhanahu wa kan. Ta'ala Ini diskusi yang berfirman di bijak. dalam Kalau diskusi yang Al-Quran. bijak, Bentar, harusnya tadi bentar, Anda jawab di mana itu? Kan gitu. Ini enggak. Allah Langsung dibilangnya Subhanahu wa Ta'ala berfirman. gitu. Padahal dia nggak tahu apa yang saya sebutkan itu loh. Makanya aneh ini teman-teman Islam. Ini si Uzaifa ini nggak punya ilmu sebenarnya. Dia nggak tahu apa yang aturannya kan tadi Anda bilang. Di mana sih itu? Mana ada kan gitu kalau memang nggak ada. Mau buktikan gini loh, Lord dan God itu beda. Jawab dulu Bang, itu aja Anda nggak ngerti. Soalnya Bang Yusuf, Apa? Anda tahu nggak Kok nggak di terima? mana Walaupun udah Muhammad? dijawab tadi nggak terima. Enggak, sebentar. Nggak ada jawabannya soalnya. Anda tahu nggak datanya di mana Muhammad mengajari Jibril tentang Islam? Memang Jibril udah Islam, udah selamat dia dari sananya. Iya, Anda bukan saya tanya di mana Jibril di mana Muhammad mengajari Jibril tentang Islam. Anda tahu datanya? Bahkan malaikat ketika Rasulullah Nggak dijawab, Bang. Inilah Islam. Ketika Rasulullah Nggak jujur Bentar dalam dulu. berdiskusi. Jujur kami jujur. Aduh, berat Ketika Rasulullah mengimami, bahkan malaikat ikut menjadi makmum di belakang. Apa lagi? Aku ini Ya, loh sudahlah, Bang, kesesatan itu kalian yang larut. Nah, aku mau Enggak, aku yang mau saya tes tanyakan, bentar. Abang. Iyalah, yang Abang nanti tahu nanti nggak kita bahas lagi. datanya? Sebentar Bang, di Si mana kondom nih, si kondom, Muhammad si kondom. kan mulai Pendeta kondom. Bang Yusuf ini juga kingdom. mulai emosi nih. Enggak, ya, lanjut pernah emosi kok. Nggak tahu ya. Aku. Nggak Nanti tahu kita datanya berdua. di mana ya, Bang ya. Nanti kita berdua. Pokoknya selangkangan selalu bicara Kan tuh udah mulai marah. Ini jurus-jurus kabur. Kalau udah aku Nabi bahasa Inggris sama kan dia udah mengajarkan kabur. selangkangan. Nah, udah mulai marah. Aku udah diam lah. Nabinya Udah kan mulai marah. ngajarin selangkangan, Udah, jadi udah otak mulai mereka marah, masih ke Kingdom. selangkangan aja. Kingdom udah marah dia. Kalau udah kayak gini ciri-cirinya mau kabur. Oke, Kingdom. Which one? Mana dia? Oh, masih ada. Kingdom. Ayo kita bahas. Apakah Lord dan God itu beda? Sama atau beda? Kau kan bahasa Inggrisnya bagus. Kau tinggal di Australia. Di Australia kau tinggal. Jangan dinaikkan dulu kalau yang Islam teman-teman di bawah ya. Biarkan kayak. Kingdom. Okay. Now, I show you this. And God who made the Lord. Samakah God dan Lord di sini? Which one the God or Lord? I ask you, Kingdom. Which one? True God, or Lord? Mendadak bisu. Tadi marah-marah. Wih. Pak Pendeta. Pak Pendeta, yang manakah yang patut disembah? Tuhan atau Paduka? Halo, sorry. Gimana? Ini. And God who made the Lord Jesus come back from the dead will do the same for us by His power. Tuh. Alah, pura-pura nggak dengar Enggak. Iya, Ayolah. lanjut. Belum paham. Iya, aku paham. mau tanya, jangan kau samakan Tuhan dan Tuhan ini jawabannya gitu loh. Malu-maluin oten yang lain. Masa sekelas pendeta aja Tuhan nama Tuhan nggak bisa bedakan? Sama, Tuhan dan Tuhan itu punya makna yang sama. Oke, coba kita bahas di sini yuk. Oh, tidak mungkin penguasa itu ada dua di negeri ini, pasti Prabowo penguasa. Bang Apalagi Yusuf lagi? gini sedikit Bang Yusuf sedikit. Maknanya Jadi Tuhan dan Tuhan itu kan sama-sama penguasa Ya, artinya. ya jadi
Lord itu bahasa Indonesia, saya tanya balik nih. Lord itu kalau ke bahasa Indonesia apa, Bang? Paduka, Tuan. Jadi Tuan sama Lord sama? Iyalah. Jadi Bukan abang bisa Tuhan. disebut paduka? Abang bisa disebut paduka nggak? Bisa. Nggak bisa bang disebut paduka. Oh, nggak bisa. Aku Nggak kalau bisa, Bang. aku Gini, raja, pasti rakyatku akan sini gini ya. Ketika Iya, abang aku raja nggak? berteman, Abang raja nggak? karena aku bukan Ini abang juga raja. aneh Bang Yusuf. Kok abang samakan Tuan dengan Lord? Nggak sama Kok itu lucu? Tuan dengan Lord sebenarnya. Kalau Lord Sama. itu Tuan dari segala Tuan. Tuan dari Nah, segala Tuan itu kalau Lord, Bang. God. Kalau God ya Allah. Allah sebenarnya terjemahannya ke bahasa Indonesia itu lebih cocoknya Elohim kalau God itu ya. Elohim. Lebih Kenapa? cocoknya Ya ke udah situ sih. bilang. Ya, karena kalau saya katakan Allah, saya katakan Allah, nanti Anda protes kan? Allah itu kan sesembahnya orang Islam. Ya udah. Jadi kita Tuhan lah. buat Elohim aja. Elohim ya. Elohim ya. God ini Elohim ya. Nah, Lord ini ke siapa di sini? Lord itu kalau ke bahasa Indonesia sebenarnya Tuhan. Kenapa Tuhan? Itu kan abang tahu kan asal. Sebentar bang, Tidak jangan mungkin ketawa di dulu. sini gini loh. Dan Tuhan Iya, sebentar, yang makanya- membuat Tuhan Yesus kembali dari kematian. Dan Tuhan adalah yang membuat Tuhan. Elohim, kita tadi kan sudah sepakat. Iya, ini Elohim. Elohim, iya, Elohim lah yang membuat Tuhan. Itu Elohim lah yang membuat Begini aja Tuhan lah. Ya, bangkit memang dari kita- kematian. Apapun Gitu, ya kan? pertanyaannya, pokoknya Yesus Tuhan, itu aja lah, udah selesai itu. Hmm. Pokoknya Ya udah, apapun kita lanjut itu, ke Yesus Islam. Tuhan, Sekarang, Yohanes 1 ayat 1. sekarang, oke. Sekarang tunjukkan datanya di mana. Nah, Lah jawabannya. si kucang ini memang selalu nolak. Kenapa bang? Nah, Bang, Ya di mana? apapun Di mana? pertanyaannya, Yohanes Di 1 mana? ayat 1 jawabannya. Dan Jibril. apapun makanannya, teh botol terserah minumnya, gitulah kira-kira Bang. Di hadis itu Anda mau coba framing. Di situ turunlah datanglah seorang laki-laki yang berbujuk Sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu iman. Ini bukan apa itu Islam. Ini tentang Islam loh. Muhammad menjelaskan tentang Itu Islam hadis kepada Muslim nomor Jibril. 8. Jangan Anda. Itu Ini bukan hadis nomor 8. Muslim. Ini bukan hadis Kemudian Muslim. ditanyakanlah oleh para bentar. Ah, Kemudian kan? ditanyakanlah oleh para sahabat. Ditanyakanlah oleh para sahabat. Siapakah gerangan laki-laki itu? Kemudian Nabi Muhammad bersabda, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Beliau adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Kau mau framing? Kau mau framing? Nggak ada framing-framing dalam Islam bang, nggak ada. Tadi datanya berapa datanya tadi? Jangan kau framing. Iya berapa? Di mana kamu baca itu? Sebentar, di mana kamu Hadis baca? riwayat Muslim nomor 8. Oke, Muslim nomor 8 bahwa Anda di Jibril. sini Sebentar mau Bang, framing, sebentar. saudara-saudara. Iya sebentar. Anda mau framing. Iya aduh. Tidak ada di situ Nabi Sebentar. Muhammad mengajarkan malaikat Jibril, nggak ada. Oke. Sebentar, Karena Nabi itu di Muhammad berkata di situ. Waduh, Huzaifah, Jibril juga dengarkan bertanya dulu. tentang hari kiamat di Wah, udah situ. sejam. Ya oke, Aduh. siap. Jadi sekarang Karena Jibril apakah juga ada bertanya tentang hari kiamat di situ. Lalu malaikat Nabi Muhammad SAW bersabda, tentulah engkau lebih tahu daripada aku. Oke, sekarang kita lihat ya. Sebentar. Saya Kamu tunjukkan hadisnya nih. framing, ketahuan Saya tunjukkan kau, hadisnya ketahuan bukan kamu framing. Oke, sebentar. Saya tunjukkan hadisnya. Oke. Kamu tadi sudah Kamu mau membuka ya. framing. Ya, aku tunjukkan hadisnya. Saya juga. Iya. Sebentar, saya buka ya. Ini pertanyaanku belum selesai loh. Siapakah Tuhan menurut Yesus dan siapa Tuhan menurut Kristen? Kata Kristen, Yesus Tuhan. Siapa yang ngajarin gitu loh? Belum ini. Ya, sabar, Cang. Biar kutunjukkan. Tadi kan dibawakan datanya dari Sohimus. Lama sekali kau tunjukkan. Iya, sebentar dong. Saya buka. Saya ini kan buka. Nah, lama kali kau lama.
Ini kan, ini hadisnya panjang kali. Kalau mau saya tunjukkan satu layar agak susah. Tapi kalau kalimat terakhirnya saya tunjukkan nih. Kalimat terakhirnya saya tunjukkan nih. Kamu framing di sini. Oke, suka sekali framing. Soalnya ketahuan kau. Ketahuan kau. Nabi menjawab jika seorang, bentar ya, bentar saya tunjukkan semuanya, bentar. Apa-apa mau framing. Oh, itu hadisnya apa? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis berapa? Itu berapa? Itu hadis berapa? Hadis mana itu? Hadis riwayat Muslim nomor 8. Mau coba framing. Dia mau coba framing. Mana? Lari. Lari. Mana dia tadi? Kabur. Kabur. Kalau nggak tahu apa-apa jangan framing. Mana tadi kebenaran, guys? Yang tadi yang ngomong tadi itu kebenaran.